Teman-teman pernah nggak sih ketindihan dan tahu nggak ketindihan itu sebenarnya apa sih? Ketindihan atau dalam bahasa medisnya sleep paralysis adalah sebuah keadaan di mana kita terbangun dari tidur kita sadar penuh, tapi kita tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kita sama sekali, dan biasanya itu diiringi dengan rasa takut yang berlebihan. Pada saat kita tidur, ada yang namanya fase REM. Di fase REM, tubuh berusaha merelaksasi otot-otot tubuh kita, sehingga kita tidak bisa menggerakkan otot tubuh. Nah, normalnya kita akan tetap tertidur pada fase itu. Tapi pada orang-orang yang terkena sleep paralysis, mereka justru terbangun, sehingga mereka sadar, mereka terbangun, tapi mereka tidak bisa menggerakkan otot-otot tubuh mereka sama sekali. Nah, rasa takut yang berlebihan atau melihat sesuatu atau merasa ada sesuatu yang menindih kita, itu adalah bentuk halusinasi yang diciptakan oleh otak kita. Jika hanya terjadi sesekali, sleep paralysis sebenarnya bukanlah sebuah kondisi yang membahayakan. Tapi kalau misalnya lebih sering terjadi pada teman-teman, mungkin adalah sebuah tanda awal bahwa teman-teman punya gangguan tidur. Kerokan adalah salah satu bentuk pengobatan alternatif yang dipercaya dapat meredakan gejala demam, menghilangkan nyeri di dalam tubuh, dan gejala-gejala penyakit lainnya. Hayo, siapa yang sering kerokan di sini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Sampai sekarang sebenarnya belum ada jawaban pasti bagaimana kerokan itu bisa meredakan gejala-gejala tersebut. Ada yang bilang bahwa ini adalah efek placebo. Ada juga hipotesis bahwa kerokan menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang kemudian menyebabkan hawa panas lebih mudah keluar sehingga demamnya lebih mudah reda. Ada juga hipotesis yang menyatakan bahwa efek melukai kulit dengan kerokan akan menyebabkan tubuh mengeluarkan zat-zat atau neurotransmitter yang berguna untuk meredakan rasa nyeri. Jadi sebenarnya secara medis, kerokan itu belum memiliki basis ilmiah yang cukup kuat. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Coba share video ini ke teman-teman kalian, terus tanyain apakah mereka percaya dengan kerokan. Dan kalau mereka percaya, kira-kira manfaatnya tuh karena apa sih? Kalian masih sering bersin telinga? Kayak begini. Sebenarnya, serumen atau kotoran telinga dalam jumlah yang normal itu bisa keluar dengan sendirinya dan tidak perlu dibersihkan. Tapi kalau produksinya berlebihan seperti ini dan menyumbat saluran telinga, maka perlu dilakukan pembersihan. Pembersihannya biasanya dilakukan oleh dokter ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah gejala dari kotoran telinga yang menyumbat. Membersihkan kotoran telinga kita sendiri dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi. Salah satunya adalah kotoran telinganya bisa saja terdorong lebih ke dalam lagi, sehingga malah menyumbat. Setelah itu bisa juga terjadi infeksi, radang, atau bahkan dalam kasus yang lebih serius, robeknya gendang telinga. Sebagai perbandingan, ini gendang telinga yang normal. Terima kasih sudah menonton. Kalau bermanfaat, share ke teman-teman kalian yang lain. Inilah bahayanya kalau kita minum terlalu banyak. Minum terlalu banyak dapat menyebabkan suatu keadaan yang dinamakan hiponatremia, di mana kandungan natrium di dalam darah menjadi sangat rendah. Natrium secara alami akan menarik cairan. Nah, kalau misalnya natriumnya terlalu rendah, maka cairan yang terlalu banyak ini akan merembes ke sel. Sel kemudian akan menyerap cairan ini dan membengkak. Salah satu sel di dalam tubuh kita yang sangat gampang membengkak adalah otak. Otak yang membengkak itu bermasalah banget bro, karena tulang kepala kita itu keras, sehingga otak yang membengkak ini akan terperangkap di dalam kontainer yang nggak bisa mengembang, dan ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi. Gejalanya mulai dari yang ringan seperti pusing, nyeri kepala, mual muntah, sampai ke yang lebih serius seperti gangguan berbicara, gangguan penglihatan, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Keracunan air sebenarnya sangat jarang terjadi. Yang penting jangan minum terlalu banyak dalam satu waktu. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu selalu tidak baik. Oke? Apakah mata minus bisa dihilangkan secara alami? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu terlebih dahulu mata minus itu apa sih sebenarnya? Mata minus atau miopia adalah sebuah kelainan refraksi mata yang membuat kita kesulitan untuk melihat objek yang jauh. Pada mata yang normal, cahaya itu akan dipantulkan, direfraksikan tepat di retina, sehingga objek itu terlihat jelas. Sedangkan pada miopia, cahaya yang masuk itu direfraksikan dengan tidak sempurna, sehingga jatuhnya itu di depan retina. Solusinya ya dengan menggunakan kacamata. Jadi kalau kita pakai kacamata, cahayanya itu bisa direfraksikan tepat di retina. Selain itu, bisa juga lewat operasi LASIK. Jadi nanti lapisan kornea kita itu akan dimodifikasi oleh spesialis mata, baru setelah itu diatur sedemikian rupa sehingga cahayanya itu bisa jatuh tepat di retina. Semoga bermanfaat. Bye. Oke, ada pertanyaan yang menarik hari ini. Jadi, apakah menelan permen karet itu berbahaya? Tubuh kita sebenarnya tidak bisa mencerna permen karet tersebut, tapi permen karet tersebut bisa dikeluarkan oleh sistem pencernaan kita, terutama oleh pergerakan usus.
Yang berbahaya adalah jika kita menelan permen karet terlalu banyak dalam satu waktu. Jadi, permen karet tersebut bisa saja menyumbat saluran pencernaan kita. Oke, saya suka pertanyaan seperti ini, kritis orangnya. Jadi, memang benar bahwa mie instan itu difortifikasi dengan vitamin dan mineral. Lalu, kalau misalnya ada vitamin dan mineralnya, berarti kan bagus. Kenapa nggak boleh dimakan setiap hari? Alasan pertama itu karena kandungan natrium di dalam mie instan. Satu bungkus mie instan itu memberikan kurang lebih 700 sampai 1000 mg natrium. Nah, satu harinya orang dewasa itu disarankan hanya mengkonsumsi 2000 sampai 2500 mg natrium maksimal. Alasan kedua, kalori pada mie instan itu sebenarnya cukup tinggi. Per bungkusnya itu 300 sampai 500-an kalori, tergantung varian yang teman-teman pilih. Nah, dengan jumlah kalori sebanyak ini, sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan makanan lain yang lebih bernutrisi, yang lebih mengenyangkan. Sebagai bayangan ya, 300 kalori itu seperti ini. 100 gram atau setengah mangkok nasi putih, 100 gram dada ayam, 100 gram sawi, 100 gram buncis. Itu semuanya itu kurang lebih sekitar 300 kalori, yang sama dengan satu bungkus mie instan. Sering nggak sih kalian dengar, hey, hati-hati, jangan kena hujan, nanti sakit loh. Terus kalian jadi mikir, bedanya air hujan sama air mandi, apa ya? Air hujan sendiri sebenarnya tidak menyebabkan demam, flu, ataupun sakit-sakit lainnya. Namun, pada saat hujan, seringkali suhu udaranya itu dingin. Suhu udara yang dingin ini bisa saja menyebabkan sistem imun kita melemah. Dengan melemahnya sistem imun kita ini, maka kita akan lebih rentan terhadap infeksi dari bakteri dan juga virus patogen. Nah, itu yang kemungkinan menyebabkan sakit kalau kita main hujan, bukan air hujannya itu sendiri. Kecuali kalau misalnya air hujannya jatuh, masuk ke genangan air, habis itu kalian pegang-pegang air genangan tersebut, habis itu taruh ke wajah, masuk ke dalam tubuh, ya itu bisa sih. Tapi kalau misalnya air hujan yang turun dari langit, langsung kalian pegang sih, kemungkinan besar tidak ada masalah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan kalau ke dokter, cek. Yang pertama, kartu identitas, biar nggak ribet pas pendaftarannya. Yang kedua, riwayat penyakitmu sekarang. Kamu sakitnya apa, udah berapa lama, sudah minum obat apa aja, dan seterusnya. Yang ketiga, siapin pertanyaan-pertanyaan yang mau kamu tanyakan ke dokternya. Dua hal ini penting banget, karena 70-80% hasil diagnosa itu datang dari wawancara. Oke? Yang keempat, obat-obatan yang sedang kamu gunakan sekarang. Kalau bisa dibawa, kalau enggak minimal ya di foto. Yang kelima, hasil lab kalau ada. Yang keenam, surat administratif lainnya. Surat rujukan, BPJS, dan lain sebagainya. Semoga nggak ada yang kurangnya. Kalau ada yang kurang, tulis di kolom komentar di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat. Bye! Buat teman-teman yang mau berhenti merokok, ini saya kasih satu tips. Salah satu cara untuk berhenti merokok adalah dengan menggunakan yang namanya nicotine replacement therapy. Seperti yang kita ketahui, zat nikotin yang terdapat di dalam rokok itu dapat menyebabkan adiksi, bisa menyebabkan ketagihan. Nicotine replacement therapy bertujuan mengirimkan dosis nikotin ke dalam tubuh tanpa mengharuskan sang perokok menghisap asap rokok. Karena kebanyakan racun dan zat berbahaya itu ada pada asap rokok yang dihisap tersebut. Lalu nanti dosisnya pelan-pelan akan diturunkan sampai sang perokok akhirnya tidak memerlukan nikotin sama sekali lagi. Nah, bentuk nicotine replacement therapy itu ada banyak banget. Ada yang kayak koyo seperti ini. Nah, ada juga yang dalam bentuk permen karet kayak begini. Ada juga yang bentuk inhaler seperti orang asma dan lain sebagainya.